ini saya akan membahas tentang tingkatan pengaruh sosial. Nah, tingkatan pengaruh sosial ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, acceptance, yang kedua, compliance. Acceptance ini adalah bentuk penerimaan pengaruh lingkungan sosial yang sepenuhnya tidak terima. Sedangkan yang compliance adalah bentuk penerimaan lingkungan sosial yang tidak sepenuhnya kita terima. Tingkatan pengaruh sosial yang pertama yaitu acceptance. Ada dua poin penting. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, internasionalisasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama. Dalam hal ini, identik dengan orang lain. Contoh misalkan, saya ingin menjadi seorang penyanyi karena saya punya idola seorang penyanyi. Contoh lain misalkan seorang anak ingin menjadi seorang pesepak bola dunia karena dia mengidolakan seorang pesepak bola. Kemudian internasionalisasi. Internasionalisasi di sini adalah pengaruh yang paling dalam, di mana ketika seseorang merasa yakin untuk mempercayai perubahan sikap. Contoh, ada seseorang yang meniru gaya berpakaian para artis yang lagi ngetren dalam masyarakat. Nah, secara tidak langsung, hal ini telah menginternalisasi diri seseorang terhadap budaya orang lain. Kemudian, tingkatan pengaruh sosial yang kedua yaitu compliance. Compliance di sini terbagi menjadi dua, yaitu konformitas dan obedience. Konformitas adalah berubahnya sikap dan perilaku seseorang karena adanya tekanan dari sebuah kelompok. Contoh, waktu masih zaman-zamannya COVID, ketika seseorang memilih untuk menggunakan masker kain yang dibagikan oleh pemerintah karena ada imbauan dari pemerintah. Nah, padahal si orang ini bisa saja memilih tidak menggunakan masker kain tersebut jika ia mau, tetapi dia lebih memilih memakai agar sesuai dengan perilaku kebanyakan orang. Kemudian obedience. Menurut Stanley Milgram, obedience adalah sebuah bentuk perilaku seseorang yang mematuhi perintah langsung dari pimpinan. Contoh, di sebuah rumah sakit ada pasien, ada keluarga pasien. Si keluarga pasien ini akan memakai masker jika ada tenaga medis yang memintanya. Artinya, dia akan taat dan patuh karena ada orang lain dan bukan atas dasar kesadarannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dewi Dasi. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh dalam menerima pengaruh sosial maupun pengaruh orang lain. Nah, yang saya perhatikan sekarang atau yang saya alami, di mana kalangan remaja sekarang ia itu lebih mementingkan cara berpenampilan, berpakaian. Nah, ada seorang perempuan yang dimana ia sedang memilih dalam berpakaian, namun pakaian tersebut tidak cocok untuk dirinya. Nah, ada beberapa temannya berkomentar atau memberikan saran agar ia memilih model pakaian atau memilih warna dalam pakaian yang sesuai atau yang cocok untuk dirinya. Nah, si perempuan tersebut tertarik dalam saran temannya. Ia berpikir, oh mungkin saran dari teman saya itu benar. Saya itu harus bisa memperhatikan cara berpenampilan, model pakaian, maupun warna pakaian. Nah, ia pun terpengaruh dalam saran tersebut. Nah, ia pun memilih cara berpenampilan, model pakaian, maupun warna pakaian. Nah, ada juga satu contoh. Nah, semisalnya itu dalam pengaruh informasi. Nah, yang seperti saya perhatikan di kalangan remaja maupun perempuan ataupun laki-laki, siapa sih
yang nggak kenal dengan produk kosmetik atau biasa yang disebut dengan skincare. Nah, ada seorang perempuan di mana ia memiliki sebuah produk yang dibilang cukup mahal, namun reaksi dalam produk tersebut lumayan lama dan produk tersebut tidak memuaskan untuk si perempuan tersebut. Nah, di beberapa saat kemudian teman-temannya memiliki sebuah informasi mempunyai produk baru. Produk tersebut dibilang cukup murah, namun reaksinya itu dalam 1 atau 2 minggu itu akan terlihat hasil dari memakai produk tersebut. Nah, si perempuan tersebut rasa ingin mencoba dan rasa ingin tahunya. Nah, ia pun beli produk baru tersebut. Nah, ia pun berpengaruh dalam membeli produk tersebut. Memang ya dalam 1-2 minggu itu hasil dalam memakai produk tersebut dibilang cukup bagus atau sangat memuaskan. Namun lambat laun ia menggunakan produk tersebut, ia merasa gatal, wajahnya berjerawat. Nah, yang saya sarankan untuk dalam pemilihan produk atau kosmetik, di mana yang kita ketahui sekarang banyak produk kosmetik oplosan atau campur tangan. Nah, saran saya untuk remaja sekarang itu dalam pemilihan produk itu kita harus berhati-hati dalam memilih produk. Kita harus bisa memperhatikan komposisi produk, produk itu berasal dari mana, apakah produk tersebut sudah resmi digunakan atau untuk diedarkan, ataukah produk tersebut sudah BPOM. Nah, dalam kita mendapatkan informasi atau kita meminta saran ke teman-teman atau orang lain, kita terlebih dahulu menyaring informasi tersebut, apakah informasi itu baik untuk kita maupun untuk yang ada di sekeliling kita, ataukah itu saran atau informasi yang tidak baik maupun untuk diri kita ataupun untuk di sekeliling kita. Kita harus bisa membedakan mana baik, mana yang benar untuk diri kita sendiri. Dan jangan mudah terpengaruh oleh apapun. Kita harus bisa mengolah informasi atau pengaruh tersebut. Sekian penjelasan contoh yang saya kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel Oftaviana. Di video ini saya akan menceritakan tentang sebuah kasus yang dapat memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sih perbedaan antara orang yang mempunyai kekuasaan atau powerful dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau powerless. Nah, di salah satu desa yang ada di sekitar saya, setelah proses pemilihan dan pelantikan kepala desa yang baru, itu terjadi beberapa perubahan. Salah satunya itu perubahan nama-nama penerima bantuan PKH atau program Keluarga Harapan. Nah, PKH sendiri itu merupakan program bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan. Dan memang pemerintah desa dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat jika terjadi penggantian nama penerima bantuan saat penerima tersebut sudah dirasa tidak layak untuk menerima bantuan. Namun yang menjadi masalah adalah kepala desa ini melakukan penggantian terhadap beberapa nama yang sebenarnya masih layak untuk menerima bantuan dan digantikan dengan orang-orang yang jika dibandingkan penerima sebelumnya itu masih lebih layak dibandingkan penerima baru tersebut. Dan yang lebih mencolok lagi adalah orang-orang yang diganti ini merupakan tim sukses atau bisa dibilang orang-orang yang mendukung pihak lawan dari Kades pada saat pemilihan. Dan orang-orang yang mengganti itu merupakan orang-orang yang berada di pihak si Kades terpilih tersebut. Nah, tentunya yang menjadi penilaian masyarakat adalah dalam proses ini terjadi pilih kasih dan juga penyalahgunaan kekuasaan.
Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana perbedaan orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Di mana jika kita mempunyai kekuasaan, kita bisa melakukan apapun yang mungkin tidak sesuai norma-norma karena kita merasa bahwa ada kekuasaan yang kita punya. Sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan, itu seringkali mereka kehilangan hak-hak dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Dalam hal ini, ada beberapa solusi yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama, pemerintah desa seharusnya itu melakukan transparansi dalam menerapkan kebijakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kekecewaan di hati masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah pusat seharusnya melakukan survei langsung kepada masyarakat penerima untuk membuktikan dan validasi apakah benar penerima tersebut layak untuk menerima bantuan atau tidak. Dan yang ketiga, masyarakat dalam hal ini, orang-orang yang menerima bantuan seharusnya bisa lebih kritis terhadap setiap kebijakan yang diberikan. Jika memang kebijakan tersebut tidak tepat, maka bisa dilakukan pelaporan kepada orang yang lebih di atas atau atasan dari kepala desa atau pemerintah desa tersebut. Nah, dari kasus tersebut kita bisa belajar bahwa di Indonesia sangat sering terjadi proses penyalahgunaan kekuasaan yang mana dapat mengambil hak-hak bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Melftaviana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.